Sekitar tahun 1942 di Johannesburg, Afrika Selatan, negara itu sedang dikuasai oleh rezim apartheid. Saat itu Nelson Mandela adalah seorang pengacara yang cukup terkenal. Setelah menyelesaikan persidangan pada hari itu, dia dikunjungi oleh 3 anggota Kongres Nasional Afrika yang lebih akrab disapa ANC yang mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Pada malam harinya Mandela mengunjungi sebuah klub dan menghabiskan malamnya bersama orang kulit hitam lainnya. Pada malam itu juga Mandela memutuskan untuk pulang bersama wanita yang ditemuinya di dalam dan berpapasan dengan Jackson yang saat itu sedang mabuk berat. Setelah ngobrol sebentar, Mandela dan wanitanya pergi, begitu pula dengan Jackson yang hendak pulang menggunakan kereta. Malam itu Jackson dibuli oleh orang kulit putih dan sayangnya kejadian itu merenggut nyawanya tak lama kemudian. Mandela mencoba mencari keadilan atas kematian Jackson dengan berdiskusi dengan hakim. Ia menunjukkan bukti berupa otopsi yang menyatakan bahwa kematian Jackson karena penganiayaan. Namun menurut hakim penyebab kematiannya jelas karena penyakit sipilis, dan hakim menegur Mandela karena menuduh polisi yang menyelidiki kasus tersebut dan memerintahkannya untuk menghormati hukum. Namun Mandela merasa bahwa hukum tidak pernah memihak rakyatnya. Setelah kejadian ini, Mandela berbincang dengan rekan-rekannya dari ANC. Menurut Mandela, situasi itu tidak boleh terus seperti ini dan orang kulit hitam harus dapatkan keadilan. Hakim Mandela yakin bahwa mereka juga setuju dengannya dan menyuruhnya untuk berjuang bersama-sama. Setelah percakapan itu, Mandela memutuskan untuk merokok di luar dan bertemu dengan seorang wanita bernama Evelyn dan bertanya apakah dia harus bergabung dengan ANC, dan Evelyn menjawab bahwa itu hanyalah omong kosong. Karena pertemuan itu Mandela semakin dekat dengan Evelyn dan akhirnya menikahinya. Suatu hari Mandela yang sedang berlatih tinju didekati oleh seseorang bernama Walter yang menunjukkan kepadanya sebuah pamflet yang akan mereka bagikan untuk melakukan boikot serta mengajaknya untuk bergabung. Lalu Mandela datang bersama istrinya ke pertemuan itu. Keesokan harinya orang kulit hitam memenuhi terminal untuk menyerukan aksi serta anggota ANC membagikan pamflet kepada setiap warga kulit hitam yang datang. Sementara Walter dan beberapa rekannya berada di tengah kerumunan memimpin pidato. Mulai hari itu, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan bas yang disediakan pemerintah. Melihat Mandela bergabung dengan massa meskipun istrinya menentangnya, Mandela mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Dia mendekati Walter dan bersama orang-orang berjalan melintasi kota sambil meneriakkan di Orlando. Pada tahun 1948 Partai Nasionalis berkuasa kembali. Pemerintah membuat kebijakan baru supremasi kulit putih yang diterapkan secara ketat yang mengusung prinsip bahwa orang kulit putih adalah ras unggul yang harus mendominasi ras lain. Ketidakadilan dan penindasan terus terjadi meski pemerintah tidak mengikut sertakan orang kulit hitam dalam pemilu yang membuat mereka semakin tersinggung. Kali ini Mandela memimpin pidatonya menyuarakan ketidakadilan yang sedang dihadapi dan menyuruh semua orang untuk terus menentang pemerintah. Setelah pidatonya Mandela akhirnya berkencan dengan seorang wanita, sayangnya Evelyn mengetahuinya yang akhirnya membuat mereka memperjuangkan Evelyn. Mandela hanyalah seseorang yang tidak peduli dengan keluarganya sendiri namun bersembunyi di balik kabar demi bangsa. Beberapa hari kemudian orang kulit hitam yang dipimpin Mandela berbondong-bondong mendatangi wilayah masyarakat kulit putih. Karena wilayahnya hendak digusur, polisi berusaha menghentikan mereka, tapi jumlah mereka yang sangat besar terlalu banyak untuk ditangani. Mandela dan yang lainnya terus mendobrak masuk sampai akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Tidak lama setelah Mandela dibebaskan, dia hanya menemukan rumahnya kosong dan semua barang miliknya hilang. Setelah melihat di semua ruangan, dia menemukan putranya dan memintanya untuk percaya pada perjuangan yang mereka lakukan selama ini. Sejak itu Mandela dan Evelyn tidak pernah bertemu lagi. Suatu hari Mandela mengunjungi rumah ibunya di kampung halamannya. Ibunya memarahinya karena cara hidupnya membuatnya meninggalkan keluarganya. Suatu hari Mandela bertemu dengan Winnie, orang kulit hitam pertama yang bekerja di rumah sakit Baragwanath. Sebelum pertemuan ini mereka sudah saling kenal, membuat hubungan mereka berjalan lancar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan upacara pernikahan yang meriah dan mengenakan pakaian tradisional. Pada tanggal 21 Maret tahun 1960 di Sharpeville, Kota V telah dipenuhi ribuan orang. Mereka menyerbu kantor polisi untuk memprotes kebijakan baru pemerintah. Polisi keluar sambil membawa senjata mencoba membubarkan massa. Massa mulai menunjukkan aksinya dengan membakar tanda pengenal mereka. Polisi terus menyuruh mereka untuk membubarkan diri, tetapi semua orang tidak menurut dan terus menekan pagar.
polisi mulai menembakkan senapannya ke atas sebagai peringatan dan segera polisi mulai menembaki massa dengan senjatanya dan melukai banyak orang. Massa kemudian melarikan diri. Kekacauan ini tidak dapat dihindari. Orang-orang saling bertabrakan hingga ada yang terjatuh dan terinjak-injak. Polisi terus menembakkan senjatanya bahkan menggunakan senjata untuk menyerang massa. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sebagian besar orang yang meninggal mengalami luka tembak di bagian belakang tubuh. Polisi menembak siapapun yang ada di kerumunan saat itu, baik laki-laki perempuan atau bahkan anak-anak mereka melakukannya untuk menjaga supremasi kulit putih. Kejadian tragis ini mengejutkan dunia terutama komunitas kulit hitam di Afrika Selatan karena negara merekalah yang melawan warganya sendiri. Kemarahan muncul di dalam hati Mandela dan dia mengambil tindakan dengan membakar kartu identitasnya sendiri untuk menunjukkan protesnya. Malam harinya polisi terus berpatroli di komunitas kulit hitam. Mandela sedang bersiap untuk memimpin aksinya yang dia sebut dengan gerakan. Dia berusaha meyakinkan Winnie bahwa gerakan tersebut tidak akan menggunakan kekerasan sama sekali. Rekannya Oliver telah memulai gerakan tersebut dan sudah waktunya dia untuk memulai juga sehingga dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya yang sedang hamil dan terpaksa melakukannya. Beberapa waktu berlalu ketika Mandela sedang pergi melakukan gerakan, dia membagikan pamflet dan terus memberikan pidato namun diam-diam rekan-rekannya yang lain di kamp pelatihan di Afrika Utara melakukan pelatihan dengan menggunakan senjata, sementara Winnie saat itu telah melahirkan seorang putri di lembaga safe house. Mereka mulai belajar merakit bahan peledak EXP dan mulai mempraktikannya di tempat umum dan berkat itu Mandela dicap sebagai teroris. Langkah selanjutnya yang dilakukan Mandela adalah menghubungi media asing untuk melakukan wawancara. Ia kemudian diwawancarai oleh reporter dari ITN Berita. Reporter langsung melontarkan pertanyaan kepada Mandela tentang kemungkinan terjadinya kekerasan dalam gerakan mereka yang dijawab oleh Mandela bahwa kekerasan tersebut tidak pernah terjadi karena orang kulit hitam pasti menempuh jalan damai untuk mendapatkan haknya namun yang mereka dapatkan dari pemerintah adalah kekerasan dan kebrutalan. Orang kulit hitam tidak pernah menggunakan kekerasan atau senjata tersebut. Reporter bertanya apa yang mereka inginkan dan Mandela menjawab yang mereka inginkan adalah kebebasan komunitas kulit hitam di tanah airnya sendiri. Beberapa hari kemudian Mandela dikunjungi oleh Winnie dan kedua anaknya. Winnie mengatakan bahwa dia telah kehilangan pekerjaannya tetapi dia terus mendorong Mandela untuk melakukan aksinya. Pertempuran pada suatu malam mereka meledakkan sebuah kompi dan ada yang tewas dalam aksi tersebut. Keesokan harinya ada yang melaporkan kepada Mandela tentang kejadian tersebut. Dia menyuruh Mandela untuk segera pergi karena tempat rumah persembunyian ini sudah tidak aman lagi. Mandela menuruti perintah tersebut dan segera pergi dengan mobilnya, tapi dalam perjalanan dia ditangkap oleh polisi yang mengikutinya bersama seluruh rekannya dari rumah persembunyian. Suatu hari di tahun 1963 sebuah persidangan diadakan di pengadilan Ter untuk mengadili Mandela dan teman-temannya dari ANC. Mereka dituduh melakukan sabotase untuk memfasilitasi revolusi dengan kekerasan dan bersenjata invasi untuk menggulingkan pemerintah, oleh karena itu mereka mungkin akan menerima hukuman mati. Namun Mandela membantah tuduhan tersebut dan tetap menegaskan bahwa mereka tidak bersalah. Setelah persidangan berakhir hari itu Mandela dan teman-temannya mendiskusikannya dengan pengacara mereka, namun menurut pengacara, mereka tidak akan bisa melakukannya. Sejauh dari masalah ini yang bisa mereka lakukan adalah menghindari hukuman mati pada sidang berikutnya. Mandela sebagai terdakwa pertama menyampaikan jawaban atas gugatannya selama persidangan di mana dia selalu hadir. Mandela mengatakan bahwa beliau memang melakukan rencana sabotase bukan untuk menggulingkan pemerintahan namun untuk melawan ketidakadilan. Beliau juga menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat kulit hitam, yaitu kesetaraan sebagaimana masyarakat Afrika Selatan lainnya. Mereka menginginkan hak politik yang sama. Apa yang sebenarnya dilakukan Mandela adalah kehidupan demokrasi yang damai atau kehidupan masyarakat yang selaras. Dengan kesempatan yang sama sidang berikutnya adalah pembacaan putusan hakim. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa Mandela dan ketujuh temannya dinyatakan bersalah, namun demi keadilan, hakim menjatuhkan hukuman mereka ke penjara seumur hidup. Semua penonton di sidang bersorak sambil mengangkat tangan untuk menyatakan dukungan atas bantuan rakyatnya yang harus dihukum karena memperjuangkan keadilan. Pada tanggal 13 Juni tahun 1964 Mandela dan rekan-rekannya tiba di Pulau Robin di mana mereka dipenjara selama sisa hidup. Ketika mereka sampai, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka merinding. Kepala sipir mengatakan bahwa dengan berada di pulau ini mereka akan menyesal tidak dijatuhi hukuman mati.
Setelah diberi pidato mereka berganti pakaian bersama di lapangan. Semua orang mendapat celana pendek kecuali Katie si orang kulit putih. Setelah itu masing-masing dipanggil untuk masuk ke dalam sel yang telah disiapkan. Mandela memasuki selnya di sebuah ruangan sempit dan dingin yang harus mereka tinggali seumur hidup. Suatu hari beberapa orang kulit putih datang ke rumah Mandela yang hanya ada Winnie dan anak-anaknya. Mereka menggeledah ruangan itu, tetapi Winnie segera mengusir mereka semua. Di tempat lain, para penjaga datang untuk membangunkan para tahanan. Mandela mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan misinya kepada semua orang meskipun dia di penjara dia tidak boleh melakukannya. Tak mau menyerah, kali ini dia meminta kerjasama dari teman-temannya untuk mendapatkan celana panjang seperti Katie yang menandakan bahwa mereka menuntut hak yang sama. Aktivitas hari itu adalah bekerja di tambang. Semua tahanan sibuk menggali. Tak lama kemudian Mandela didekati oleh salah satu penjaga yang rupanya berusaha membuat Mandela marah, karena dia menyebut istrinya wanita gila. Perkelahian hampir terjadi tetapi tahanan lain menghentikan Mandela dengan mengatakan bahwa para penjaga sengaja membuat Mandela melampiaskan amarahnya. Beberapa saat kemudian Mandela mendapatkan selembar kertas dari koran yang sengaja disiapkan oleh penjaga penjara, dan hal ini berhasil membuat Mandela marah. Suatu saat Mandela mendapatkan surat dari istrinya, namun saat menerimanya ia harus menelan rasa kecewanya karena isi surat tersebut telah dihapus sehingga tidak ada yang bisa dibaca. Di malam harinya, para penjaga menyuruh semua tahanan untuk tetap berada di tengah hujan tanpa mengenakan pakaian. Ini sudah keterlaluan dan Mandela mengancam akan melaporkan tindakan mereka ke Pretoria. Berita bahwa Mandela akan melaporkan situasi mereka ke Pretoria telah sampai ke telinga kepala sipir. Dia kemudian mendatangi Mandela dan Mandela menyatakan ketidakpuasannya menurutnya para tahanan diperlakukan tidak adil. Dan para sipir tidak punya hak untuk menindas mereka dan bertindak seperti gangster. Kepala sipir bahkan tidak peduli dengan ancaman, bahkan dia tidak peduli jika dia harus kehilangan pekerjaannya, karena dia mempunyai kekayaan yang banyak. Sebelum meninggalkan Mandela dia mengizinkan Mandela berbicara lagi dan Mandela berkata bahwa dia dan teman-temannya menginginkan celana. Suatu hari, Mandela berkesempatan untuk bertemu dengan istrinya. Pertemuan ini adalah yang pertama sejak dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia memberitahunya bahwa dia juga ditahan selama beberapa waktu, dia juga menceritakan tentang kondisi ibunya yang sedang ditahan, sakit parah dan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Tak lama lagi mereka harus berpisah lagi karena waktu mereka sudah habis. Pada suatu malam Winnie dibawa paksa oleh polisi di depan anak-anaknya lalu dijebloskan ke dalam penjara. Setelah mendengar kabar itu Mandela menulis surat kepada anak-anaknya. Ia menulis pesan yang sangat mengharukan, bahwa ibu mereka ditahan. Sudah jelas bukti perjuangan mereka untuk menuntut keadilan. Dia berharap ketika mereka besar nanti anak-anaknya dapat memahami situasi mereka saat ini dan mengetahui bahwa mereka memiliki ibu yang hebat. Setelah sehat beberapa hari kemudian, sipir membagikan celana panjang dan semua tahanan sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Mandela. Keesokan harinya ketika dia sedang bekerja Mandela menerima pesan yang memberitahunya bahwa anak pertamanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mandela meminta izin pulang untuk menguburkan anak pertamanya, tetapi peraturan tidak mungkin terjadi dilanggar dan Mandela tidak diizinkan meninggalkan pulau itu sama sekali. Dia sangat sedih tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama Winnie dibebaskan dari penjara, semua orang menyambutnya di sepanjang jalan dan di depan rumahnya. Setelah keluar dari mobil Winnie segera mendekati anaknya dan mengatakan sesuatu di depan orang-orang yang mengikutinya. Dia berterima kasih kepada pemerintah dan situasi yang telah membuatnya kuat dan dapat mengatasi ketakutannya. Tanggal 16 Juni tahun 1976 di Soweto terjadi bentrokan antara warga kulit hitam dan polisi yang membuat para pengangkut ledakan dan beberapa orang terluka. Semua orang yang terlibat ditangkap dan dikirim ke penjara yang sama dengan Mandela. Saat itu Patrick, seorang tahanan baru saja tiba di pulau itu dan menyapa Mandela yang sedang berkebun. Dia memberitahu Mandela tentang situasi yang terjadi di kota. Siapapun menjadi sasaran, baik orang dewasa maupun anak-anak. Semua sekolah mereka ditutup, bahkan dalam situasi seperti itu ANC tidak ada untuk membantu mereka. Menurutnya mereka bukan ANC lagi. Mandela menjawab dengan tenang. Dia memahami semangat pria itu, tetapi bagi Mandela semua orang akan mati pada akhirnya dan apapun yang terjadi, ANC akan berusaha. Suatu hari Mandela dikunjungi oleh putrinya Zenzi. Dia mengatakan kepadanya bahwa Winnie telah bergabung untuk melawan pemerintah dan dia juga akan bergabung dalam sidang pertarungan yang diminta Mandela untuk disampaikan kepada publik.
bahwa dia penuh harapan dan akan melakukan apapun demi hak-hak mereka. Zindi memberitahunya bahwa mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan mengambil tindakan menyerukan pembebasan Mandela yang akan dilakukan di seluruh dunia. Setelah 18 tahun di penjara di Pulau Robin pada tanggal 31 Maret tahun 1982, Mandela dan rekan-rekannya dipindahkan ke penjara Collamore di mana mereka mendapatkan tempat yang lebih baik, sel yang cukup luas dengan kasur di dalamnya, dan kali ini Mandela dan rekan-rekannya berada di sel yang sama. Di ruangan itu ada cermin besar di mana dari belakangnya Mandela dan rekan-rekannya sedang diawasi. Ruangan itu juga disadap sehingga orang di belakang cermin besar bisa mendengar semua percakapan mereka. Winnie terus memberikan pidato untuk melanjutkan perjuangan Mandela. Perlawanan yang mereka lakukan adalah menggunakan kekerasan. Walaupun mereka tidak memiliki peralatan canggih, tetapi mereka memiliki bahan peledak sehingga mereka melawan angkatan darat dengan melemparkan bahan peledak. Keadaan sangat kacau sementara laki-laki Mela ditawari untuk keluar dari penjara dengan imbalan. Orang kulit hitam menghentikan gerakan tersebut karena ini sepertinya jebakan. Mandela juga menyadari kemungkinan itu, tetapi dia yakin ini adalah awal baru untuk sebuah solusi. Satu hari ketika istrinya mengunjungi Mandela setelah 21 tahun, hari itu adalah pertama kalinya Mandela bisa menyentuh istrinya lagi. Pada pertemuan ini tidak ada penghalang kaca seperti sebelumnya ketika dia mengatakan bahwa orang kulit hitam semakin kuat semakin mereka ditekan, semakin mereka menunjukkan keberanian mereka kepada pemerintah. Dia menyuruh Mandela untuk memulai aksinya juga pada tanggal 10 Februari tahun 1985 di Stadion Orlando. Semua orang kulit hitam berkumpul untuk mendengar jawaban Mandela tentang tawaran pembebasan bersyarat. Zindi naik ke atas panggung dan disambut antusias oleh semua orang. Dia mulai membaca jawaban yang diberikan Mandela dalam suratnya. Mandela menyatakan bahwa dia tidak menyukai kekerasan terhadap ketidakadilan yang terus menimpa orang kulit hitam. Dia ingin membiarkan pemerintah menyelesaikan kekerasan ini dan semua orang kulit hitam harus dibebaskan dari apartheid. Suatu hari Mandela dibawa ke suatu tempat, rupanya dia terlibat dalam pertemuan rahasia yang dihadiri oleh delegasi pemerintah dan Biro Intelijen Nasional. Pertemuan itu diadakan atas perintah Presiden untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi di negara tersebut. Mereka berdiskusi untuk menemukan jalan keluarnya. Solusi dalam pertemuan itu, Mandela ditawari kekuasaan, namun sekali lagi Mandela menekankan bahwa yang diinginkan oleh orang kulit hitam adalah kebebasan bukan kekuasaan. Mereka menginginkan persamaan hak politik. Perwakilan kulit putih ini menyatakan kekhawatirannya bahwa mereka mengira negara akan kacau jika didominasi oleh orang kulit hitam, terlebih lagi setelah semua kejadian yang menimpa mereka. Orang kulit putih akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Mandela menjawab bahwa orang-orang mereka tidak akan membalas dendam karena mereka tidak ingin hidup dalam situasi yang mengerikan seperti itu. Di sisi lain, perang terus berlanjut. Sejak September tahun 300 orang kulit hitam orang meninggal dan hanya satu orang kulit putih yang mati malam itu. Seorang anak Winnie yang diketahui meninggal setelah tertembak. Hal ini membuat Winnie semakin marah. Ibu anak tersebut semakin marah. Winnie menuntut membalas dendam. Dia ingin orang kulit putih merasakan apa yang dirasakan orang kulit hitam di masa lalu. Mandela dipindahkan ke sebuah rumah sebagai pemenjaraan barunya. Dia mengira akan dibunuh setelah dia diberikan semua fasilitas, namun ternyata dia disuruh menjalankan misi rahasia untuk membuat masyarakat percaya lagi pada pemerintah. Sejak pindah, Mandela diizinkan untuk dikunjungi oleh keluarganya. Keluarga besar tersebut mengunjungi rumah Mandela dan mengobrol dengan Winnie tentang kekerasan di lingkungan mereka, dan kemudian Mandela menasihatinya dengan mengatakan bahwa kadang-kadang kekerasan diperlukan, tetapi orang kulit hitam tidak boleh bertindak seperti apa yang dilakukan musuh-musuh mereka terhadap mereka. Suatu hari Mandela mengadakan pertemuan lagi dengan Winnie delegasi pemerintah untuk membahas pembebasan bersyaratnya, juga memberitahu Mandela tentang larangan tersebut dan juga rasnya, tetapi Mandela tidak pernah menyetujui syarat tersebut. Pada akhirnya dia dipanggil oleh presiden baru saat itu, Presiden De Panitra, seorang Calvinis yang percaya bahwa Tuhan telah memberitahunya untuk melaksanakan tugas khusus di waktu yang khusus. Bahkan setelah pelantikan dia menangis dan percaya bahwa dia diutus Tuhan untuk menciptakan perdamaian di Afrika Selatan. Pada pertemuan tersebut, petugas mengatakan bahwa Mandela akan dibebaskan tanpa syarat, bahkan dia menawarkan akomodasi transportasi untuk Mandela dapatkan untuknya rumah, namun Mandela menolak dan hanya meminta agar gerbang dibukakan agar ia bisa keluar sendiri.
Beberapa hari kemudian, Mandela mengadakan pesta yang dihadiri seluruh keluarga untuk merayakan kebebasannya. Setelah itu ia dan Winnie pulang bersama ke Johannesburg. Semua orang memenuhi rumah tersebut. Di jalan-jalan massa Jacques berkumpul untuk menyambut Mandela dan bersorak untuknya. Mandela lalu keluar dari mobilnya dan bersorak bersama juga semua orang yang ada di sekitarnya. Setelah mereka tiba, Winnie mengingatkan Mandela untuk tetap waspada karena bagaimanapun di benak orang-orang yang menyapanya masih ada amarah. Mandela mendekatinya, tapi itu hanya membuat situasinya canggung karena mereka belum melakukannya bersama dalam waktu yang sangat lama. Suatu hari Mandela dan partainya telah mengikuti pertemuan dengan pemerintah. Hari itu semua tingkat pemerintahan menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Rusa sendiri. Pada saat itu, orang kulit hitam telah mendapat bagian besar dalam pemerintahan. Agenda saat itu adalah untuk membela hak-hak kelompok minoritas. Presiden berbicara tentang pembagian kekuasaan, namun kelompok kulit hitam tentu saja menentangnya. Mandela mengatakan bahwa mereka perlu berbagi kekuasaan dengan kelompok kulit putih untuk mengurangi kekhawatiran. Pada hari itu Mandela bertemu Winnie dan menegurnya karena tidak menentang pemerintah dan malah memperparah keadaan yang dikatakan Winnie kepada masyarakat. Seharusnya sejalan dengan pernyataannya dan kebijakan ANC. Namun Winnie yakin Mandela tidak tahu apa-apa karena sudah lama pergi. Menurut Winnie, masyarakat memilih untuk melawan dan dia harus mendukung keputusan itu. Dia tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Sekali lagi Mandela menekankan kepadanya bahwa pembakaran dan pembunuhan harus dihentikan karena mereka sedang bernegosiasi dengan pemerintah dan mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka sebelum pergi. Mandela memberitahunya bahwa dia akan menjauh darinya. Dia memutuskan untuk hidup secara terpisah demi kebaikan partai dan demi kebaikan mereka sendiri. Setelah memutuskan untuk berpisah, Walter menunjukkan foto yang membuktikan bahwa Winnie berselingkuh, namun Mandela mengabaikannya dan malah mengumumkan melalui media bahwa dia dan istrinya telah memutuskan untuk berpisah beberapa waktu lalu dan situasi saat ini semakin kacau. Antara komunitas kulit hitam mulai terjadi. Semua orang membunuh siapapun yang mereka temui. Presiden menghubungi Mandela dan berbicara tentang situasi yang menjadi lebih kacau dan bertanya apakah ini yang terjadi. Mandela pergi ke jalan dan melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Dia kemudian menerima surat yang dia baca di konferensi pers yang isinya menekankan bahwa tidak pernah ada perdamaian dan mereka muak dengan pemerintah sehingga mereka meminta Mandela untuk memberi mereka senjata alih-alih perdamaian. Mandela mulai berbicara tentang perjuangannya di mana dia rela mati untuk mendapatkan perdamaian ini. Katanya juga bahwa dia telah kehilangan 27 tahun hidupnya di penjara, tapi dia memutuskan untuk memaafkan dengan harapan semua orang bisa mengikuti jalannya. Dia juga mengingatkan rakyatnya bahwa mereka akan kalah perang, tapi mereka masih punya kesempatan untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, dia menyuruh semua rakyatnya untuk tinggal di rumah dengan damai dan memilih. Ketika pemilu berikutnya dimulai pada tanggal 27 April tahun 1994, pemilu diadakan sesuai keinginan Mandela. Semua warga negara mempunyai hak pilih yang sama dan satu persatu mereka memasukkan surat suara mereka. ANC memenangkan pemilu dan Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Semua orang mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka.